Menurut Anda apa indikasinya? Saya sih lihat di belakang ini semua ada pemain ya. Ada orang lain? Iya, khusus yang mengatur seperti itu. Jadi selalu saya lihat kata-katanya, Pak ya. Pertama, tidak hanya menyerang pukul. Kedua, ada stroke. Ketiga, terakhir ada kotoran hewan. Terus tinggal di kandang harimau. Waduh, terus tambah terus ya ininya. Jadi kalau tidur di kandang harimau, saya juga mikir kayak apa ya. Tidur di kandang harimau kan kita tahu sekali basah. Harimaunya tidur di atas papan ya. Iya, Gitu. iya. Nah dia kalau tidur di kandang harimau pasti tidur di bawah. Bagaimana tidurnya? Kan itu segala macam itu Doesn't make sense menurut Anda. Oke, tapi apa menurut Anda apa yang diinginkan? Satu-satunya itu karena ada orang yang mengatur sedemikian rupa dengan itu saya yang dengar ya dari Pak Jansen, ya, saya potong ya. Iya. Saya paham apa yang Bapak maksud. Bapak kalau ceritain nanti seolah-olah Bapak membela diri, ya, walaupun benar Bapak mengklarifikasi. Ya, betul. Pihak sini juga sama, pasti akan juga mengatakan bahwa posisinya dalam kondisi yang berbeda. Saya sebagai pimpinan dalam rapat ini saya minta Pak, dalam situasional ini pihak sini juga jangan akhirnya menyampaikan menggebu-gebu. Tadi awal kan saya tanya, siapa yang suruh? Atas kemauan sendiri kah? Atau ada orang lain yang ada nuntut? Udah pokoknya hajar aja dulu. Kan kita nggak tahu, makanya saya di awal bertanya. Di tengah-tengah pun saya tadi bilang, jangan semena-mena. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral guys, yaitu tentang apa? Tentang kasusnya pemain X dari sirkus guys. Ini ada beberapa info dan di sini ada juga Kang Deddy Mulyadi mulai speak up dan mulai katanya akan membantu dari para pemain X ini ya untuk menyelesaikan masalahnya ini guys. Dan kita lihat beberapa info dari pemain X sirkus ini guys dan Taman Safari ya guys ya. Dan kita lihat beritanya guys. Pak Jansen. Halo Pak Jansen. Waduh, Kak minta video yang enggak pakai lagunya cina. Momen Ibu Rike dan Lisa bertemu Jansen di DPR 3 katanya guys. Dari ini Pak Jansen yang merekrut ibu ini. Iya, yang semoga ada solusi. Oh, ini Pak Jansen tuh. Buat tua ya. Komisi 3, mereka akan menghadap Komisi 3. Mudah-mudahan juga Ibu Lisa bisa dipertemukan dengan orang tuanya Pak Jansen ya. Mudah-mudahan bisa yang sendiri yang ambil saya dengan Ibu Farida, tahu-tahu istrinya ke rumah saya saat itu. Saya ingat Pak Jansen menjanjikan orang tua saya ingin jadi anak. Sampai nanti ya, sampai di Komisi 3 ya. Oke. Kabur langsung guys. Anak yang dijadikan budak sejak kecil tanpa Nah, ya kita lihat lagi digaji, nih. tanpa kasih, hanya rantai dan kekerasan. Disentrum jika lelah, dipaksa makan kotoran gajah. Seru, lihat atraksi mereka sambil senyum sapa ke penonton. Siapa di sini yang ngira ya dari effort yang mereka lakukan, gaji mereka tuh pastinya gede banget ya. Lagi rame diperbincangkan apa yang terjadi di balik layar dunia sirkus Taman Safari. Sudah sekian lama kita yang datang hanya menikmati keseruan dalam tontonan saja. Ternyata miris sekali, bahkan banyak dari mereka yang nggak tahu asal-usulnya, nggak tahu bapak ibunya, bahkan mengalami siksaan yang cukup menguras air mata. Nah, kira-kira di sini sebagai masyarakat kita harus menyikapinya seperti apa? Dan menurut kalian langkah apa yang harus diambil pemerintah untuk Taman Safari ini? Boleh sampaikan opini kalian di kolom komentar ya. Selanjutnya, kami juga menyampaikan Jadi berarti sorotnya dugaan kekerasan dan rasa simpati yang tinggi terhadap dugaan penganiayaan, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Taman Safari terhadap para pegawai khususnya yang bekerja sebagai pekerja sirkus. Semoga peristiwa tersebut bisa dituntaskan, baik dari sisi aspek ketenagakerjaan
maupun dugaan tindak pidananya. Di Jawa Barat tidak boleh ada peristiwa-peristiwa yang memiliki nuansa kekerasan, menghilangkan hak-hak orang, rasa tenang, rasa nyaman, dan sejahtera hidupnya. Dan saya mengucapkan apresiasi yang tinggi terhadap jajaran pengacara dan para pihak termasuk Komisi 3 yang melakukan klarifikasi terhadap peristiwa tersebut. Sehingga apabila ada dugaan pidananya bisa berjalan, dan apabila ada dugaan pelanggaran undang-undang ketenagakerjaannya, semuanya bisa berjalan dengan baik, dan keluarga serta korban dugaan kekerasannya bisa hidup dengan tenang, bisa mendapat recovery psikologi, dan bisa bekerja di tempat lain, tempat yang lebih layak dan lebih manusiawi. Sebagai Gubernur Jawa Barat, tentunya saya nanti akan menemui keluarga dan menanyakan langsung bagaimana peristiwa tersebut, dan saya juga akan menemui manajemen Taman Safari untuk mendapat klarifikasi dari peristiwa tersebut. Udah banyak banget yang nyuruh gua ngebahas ini bapak-bapak ya, 3 macan itu kan ya. Tapi macan lagi ngumpulin berbagai macam data sehingga gua tahu apa yang gua bahas begitu. Jadi gua lagi mengumpulkan dan gua mendengar kesaksian dari bapak ini nih untuk pembelaannya. Bagaimana menurut kalian? Coba komen di samping. Gua mau tahu dulu pembelaan kalian, udah nonton belum pembelaan bapak ini, dan menurut kalian, pendapat kalian gimana sih? Apakah benar? Masa sih? Tapi teman saya yang namanya Eva ditelanjangi dan waduh, serem guys, lecehkan sama Pak Fran. Ini singkat cerita ya Pak, 86 saya pernah melarikan diri bersama teman saya yang namanya Eva. Lalu saya ketangkap, saya dipukuli sama Pak Fran. Tapi teman saya yang namanya Eva lebih mendapatkan perlakuan buruk dari si Fran itu. Ditelanjangi dan dilecehkan sama Pak Fran. Aku sih udah gak mau ke Taman Safari ya. Dengerin tanggapan Komisi 3 DPR tentang kasus sirkus ini. Aku sebagai rakyat ya kesel banget dengernya. Gimana caranya ada kasus kejahatan yang luar biasa seperti ini disuruh duduk damai. Bukan kasus remeh. Ini kejahatan korporasi besar melawan rakyat kecil yang mereka ini beneran gak berdaya karena mereka gak tahu apa-apa. Udah kan mereka semacam di brainwash ya, dari kecil harus kerja, latihan sirkus, begini begitu. Bahkan sampai mereka menganggap kayak tamparan, rotan tuh kayak hal biasa. Ada yang cacat pula. Dan apalagi semua kerja keras mereka tuh tidak ada gaji sepeser pun. Kok bisa kasus seberat ini disuruh duduk damai, dilarang konten, ngomong di media? Justru kalau mereka gak konten dan gak ngomong di media, masalah ini gak akan ke blow up. Nah sekarang nih masyarakat, yuk kita sama-sama kawal ya. Yang bisa kita lakukan mungkin apa kalau ya, sementara aku boykot dulu Taman Safari sampai kasus ini ada titik terang kejelasan. Kata aku sih nggak ada damai ya. Ibarat kamu punya dosa besar gitu, masa cuman karena udah lewat masanya terus dosanya expired gitu? Kan ya enggak ya. Makanya kita harus atensi jangan sampai kasus ini redup lagi. Ya setuju. Maaf nih Bu Ida ya, kalau saya lihat foto ini kan Ibu dalam posisi berdiri ya. Tapi maaf, hari ini kan Ibu menggunakan apa nih? Kita ada lagu ya guys, aku skip dulu ya. Kursi roda ini. Ibu pernah sakit atau pernah kecelakaan lalu lintas atau? Kan kita lihat tadi ya. Saya jatuh pada saat main terapis, flying terapis. Aduh, serem banget ya. Jatuh mana tinggi gitu kan ya guys ya. Wah, kita lihat lagi guys, ada musik aku skip ya. Mantan pawang. Mantan pawang gajah Oci tak ada yang dirantai dan dijejali kot, katanya. Saksi palsu mulai bermunculan untuk menutupi kasus kekerasan Oci dan Taman Safari karena pelakunya berduit, jadi bisa saja membeli saksi-saksi palsu, katanya guys ya. Baik, saya sekarang sudah bersama dengan salah satu ex dari Oci, pemain sirkus Oci, yang juga menyuarakan keresahannya selama ini dan eksploitasi yang dialami. Ada Bu Rita di sini. Bu Rita kemarin itu sempat ke Komisi 3 DPR bertemu langsung dengan Jansen Manangsang. Apa Bu yang pengen disampaikan? Karena kemarin tidak bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan Bu. Ko Jansen, saya cuma pesan sadar, udah tua, udah unsur kita semakin usia tua, dan Ko Jansen itu sangat mengeles. Dimana lupa ya, usia Ko Jansen umurnya 80.
Saya 50. Kalau Ko Jansen bilang nggak tahu yang namanya akta lahir, masih kecil dan disebut Pak Hadi. Ko Jansen perbedaan usia sama saya jauh. Berarti Ko Jansen itu usianya 30. Bisa hitung nggak? Jadi apa Bu yang ingin dituntut haknya? Terutama akta lahir. Kembalikan hak-hak kami semuanya. Biar juga netizen yang menilai, biar hukum juga seadil-adilnya. Itu aja. Oke. Makasih Bu Rita. Waduh guys, kasihan banget ya. Mudah-mudahan kalau benar ya, ini benar-benar hukuman yang berat untuk Ko Jansen ini ya guys ya. Dengan beritanya ini miris banget sih ya. Aku kira nggak hanya di Kamboja, ternyata di Indonesia juga melakukan kekerasan seperti itu guys ya. Banyak ya, nggak hanya di Kamboja guys ya. Dan aku mau ucapin terima kasih banyak untuk kalian yang sudah subscribe. Kalau bukan karena kalian, aku nggak mungkin mendapat silver button seperti ini guys. Ini aku benar-benar berterima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe channel aku guys. Akhirnya aku bisa dapat silver button seperti ini guys. Senang banget aku dapat ini karena kalian, karena bantuan kalian sudah subscribe channel aku. Jadi aku mendapatkan silver button. Terima kasih banyak buat kalian. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar dan dipermudahkan urusannya dan diganti ya semua pulsa internet kalian karena sudah menonton video aku. Dan untuk kasus ini mudah-mudahan cepat selesai ya, dan Kang Deddy cepat-cepat membantu para korban ini guys. Dan sekian dulu videonya, jangan lupa see you guys.